Shalom semua sahabat-sahabatku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Di tengah situasi dan pengaruh dunia yang semakin jahat hari-hari ini, di mana banyak orang yang cenderung lebih mengasihi dirinya sendiri, lebih mementingkan dirinya sendiri, egois, yang namanya kasih menjadi semakin dingin. Di masa-masa yang gak mudah ini, saya mau mengingatkan akan pentingnya komunitas, keluarga rohani dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagai makhluk sosial, percayalah saudara, kita nggak akan bisa, kita nggak akan mampu dan kuat untuk menghadapi segala sesuatu di dunia ini sendiri. Kita butuh komunitas, teman, sahabat yang bisa menolong, menghibur, menguatkan, memberikan semangat di saat kita sedang ada dalam masa-masa yang nggak mudah. Kita juga perlu teman, sahabat dalam komunitas yang dapat menjaga kita, mengingatkan kita, di saat kita sedang salah jalan atau mungkin sedang asik dan terlena dengan banyaknya aktivitas dalam kehidupan ini. Saudara, komunitas kecil, keluarga rohani, apapun namanya dalam sebuah gereja, bukan sekedar menjadi program gereja, tapi juga harus menjadi kesadaran kita anak-anak Tuhan akan pentingnya untuk hidup dalam persekutuan. Percayalah, persekutuan orang percaya dalam sebuah komunitas yang baik dan sehat gak hanya memberikan manfaat yang baik buat kita, menjaga kita dan menguatkan kita. Tetapi komunitas yang baik dan sehat akan membawa pertumbuhan dan perubahan besar dalam kehidupan kekristenan kita. 1 Petrus 4 ayat 8 dan 10 dengan judul perikop Hidup Orang Kristen. Firman Tuhan katakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dan ayat 10-nya katakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saya percaya banyak sekali hal baik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan berkomunitas. Tetapi ada dua hal yang penting, yang paling esensi yang bisa kita hidupi, dan ini penting saudara, yaitu kita bisa terus belajar untuk saling mengasihi dan melayani satu dengan yang lain. Mengasihi dalam segala situasi, melayani dalam segala situasi, mengasihi dan melayani dengan tidak pilih-pilih. Di komunitas sel kita akan belajar untuk mengasihi bukan hanya orang-orang yang baik dengan kita, yang cocok dengan kita, nyambung dengan kita, atau orang-orang yang mengasihi kita aja. Bukankah Yesus sendiri katakan dalam firman-Nya, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saudara, saya percaya di komunitas yang baik dan sehat akan ada kasih Kristus yang mempersatukan. Di komunitas kita bisa mengalami di saat dimana kita seharusnya sedang perlu dikuatkan, perlu diperhatikan, perlu didoakan, perlu dilayani. Tetapi justru sebaliknya, kita harus melayani orang lain, memperhatikan orang lain, menguatkan dan harus berdoa bagi orang lain. Itulah kasih saudara. Tanpa kasih saya percaya gak mudah untuk bisa melakukan hal tersebut. Saudara, saya adalah contoh orang yang mengalami perubahan besar melalui komunitas kecil. Saya bertumbuh, saya dibentuk, dan banyak belajar melalui komunitas. Kalau saya mengalaminya, saya sangat percaya semua sahabat-sahabatku yang menangkap pesan ini juga pasti dapat mengalaminya. Mari cari dan temukan komunitasmu. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.